Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini aku mau ngajak kalian ngobrol bareng tentang segala sesuatu yang sering kita temui di kehidupan sehari, tapi kita lupakan maknanya, yaitu kejujuran dalam ekonomi syariah. Aku sempat ngobrol lewat Zoom dengan salah satu praktisi ekonomi syariah dari BMT Al-Bazah. Yuk kita dengarkan wawancaranya. Kita mulai aja ya Mas ya. Boleh? Untuk judulnya itu kan makna kejujuran dalam jual beli syariah ya Mas ya. Untuk pertanyaannya Hmm. yang pertama, menurut Mas ini apa sih makna nilai kejujuran yang Mas Jenal pahami dalam praktik ekonomi Islam dengan konteks jual beli syariah gitu Mas? Baik, untuk pertanyaan pertama memang dari sisi makna kejujuran itu jelas. Yang pertama itu dari sisi aturan syariatnya sendiri kan memang salah satu syarat untuk terpenuhinya jual beli itu kan sebenarnya kejujurannya. Kita juga sering mungkin dengar cerita tentang zaman Rasulullah waktu pas zaman berdagang juga kan yang dipegang teguhnya itu kan adalah kejujuran. Jadi memang kejujuran ini adalah poin penting ketika memang kita mau melaksanakan yang namanya jual beli. Apa sih memang dampaknya kejujuran ini dari akad jual beli ini? Yang pertama kan memang dari sisi syariatnya udah pasti kita dapat. Kita akan cukup jelas tahu gitu. Tujuan pembiayaan dengan akad jual beli ini ranahnya kemana gitu. Kalau misalnya kita di situ aja udah dalam tanda kutip tidak ada kejujuran, ya akad syariahnya itu akan dipertanyakan. Kejujuran ini memang adalah pondasi awal ketika kita akan transaksi menggunakan akad jual beli. Dan memang itu jadi menjadi salah satu faktor pendukung sah atau tidaknya dan kad yang kita pakai itu gitu. Ketika memang tidak ada kejujuran di situ, ya dampaknya akan sangat panjang. Pertama mungkin dari tadi akadnya itu dipertanyakan, kedua juga dari sisi pertanggungjawaban ke depannya ini akan berpengaruh gitu ketika kejujuran itu tidak ditegakkan. Seperti yang dijelaskan sama Mas Jenal untuk esensi dari kejujuran itu dalam praktik gitu ya, jual beli syariah di BMT ini dari pengalaman lapangan tuh ada situasi di mana esensi kejujuran ini diuji nggak sih Mas selama proses ya entah itu jual beli syariah atau promosi produknya gitu apa aja gitu contohnya tantangan yang biasanya menguji nilai kejujuran dalam proses pekerjaan Mas itu sendiri. Banyak sih ya kalau untuk kita contoh kalau kita ya karena kejujuran itu tantangannya itu bukan hanya dari si mitra, tapi kadang-kadang kita pun diuji gitu kejujurannya. Yang pertama itu proses pembiayaan itu awal masuk aplikasi kita nanti ada silaturahmi gitu ya. Ke rumah pemohon atau ke usaha pemohon, praktek kejujuran ini nih diuji di saat itu gitu. Tuhan kita atau objektivitas kitanya terhadap mitranya gitu. Misalkan sebenarnya mitra ini tuh nggak layak gitu untuk kita biayai, tapi karena kita dikejar oleh target misalnya kayak gitu ya teh. Ya sudahlah gimana caranya supaya si mitra ini tetap lolos gitu. Dari pihak si mitranya banyak sekali celah sebenarnya untuk mempermainkan kejujuran ini gitu dari sisi pendapatan pun apalagi kalau misalkan usahanya dia itu tidak rapih dalam pencatatan keuangannya. Kadang-kadang si pemproses pun diuji dari sisi kejujurannya, misalkan si mitranya itu misalkan memberikan hadiah gitu yang ngasih amplop lah uang saku dan lain-lain, terus kita punya beban, ya jadi gimana caranya tetap harus direalisasikan gitu. Bahasa syar'inya itu riswah ya atau sogokan. Makanya kalau di BMT Al-Baja sendiri kita sedang silaturahmi, kita menghindari hal-hal tersebut. Kalau untuk dari sisi BMT-nya sendiri, Mas, buat memastikan bahwa setiap transaksi bahasanya itu sesuai prinsip Mm-mm. syariah, terutama dalam hal transparansi dalam akad itu, sistem dari BMT-nya gimana, Mas? Yang sebenarnya yang paling utama itu ya tadi menghindari yang namanya akad wakalah. Akad mewakilkan untuk pembelanjaan kebutuhan dari si mitranya. Karena ketika misalnya kita wakali tadi lah, kasusnya ketika misalnya kita wakalahkan bisa saja terjadi hal yang di luar ekspektasinya kita gitu. Dari sisi BMT-nya dijadikan aturan. Yang kedua harus ada bukti-bukti otentik juga, bukti pembelanjaan, kwitansi, akan nota-nota dan lain-lain. Poin bahwasannya realisasinya itu benar-benar real gitu, sesuai dengan apa yang dituju di awal. Baik, baik. Tadi kan sedikit menyinggung masalah nilai dan dampak gitu ya dari bentuk Hmm. transaksi yang jujur ini gitu, yang mengikuti prinsip syariah. Hmm. Dari Mas Jenal sendiri, ketika nilai kejujuran itu dijaga dalam kegiatan ekonomi, baik itu secara praktikum seorang marketing maupun kehidupan sehari-hari itu tuh gimana sih Mas? Dan itu kan termasuk hal positif ya. Jadi sebenarnya ketika kita menerapkan hal positif, ya tentu dampaknya itu juga akan positif gitu. Atau ketika misalnya kita memang tadi melaksanakan tugas itu dengan jujur dan memang sesuai dengan prosedur, dampaknya
dari sisi kita dengan mitranya juga akan terjaga kepercayaannya, akan ada hubungan kedekatan gitu ketika terus kemudian juga ada kebiasaan kita menegakkan kejujuran di lingkungan pun akan menerapkan hal yang sama gitu. Orientasinya itu ke hasilnya juga mengikuti gitu ya Mas. Kalau dijalani dengan Betul, betul, nilai betul, yang betul. jujur gitu. Beda dengan orang yang nggak jujur, Betul. hasilnya juga ya barokah nggak barokah gitu ya Mas mungkin gitu. Kita niatnya sudah baik, melibatkan Allah di apa yang kita lakukan itu, Allah itu akan membantu kita gitu. Di kesulitan-kesulitan yang memang akan kita hadapi ke depannya. Bantuannya itu sifatnya itu ya macam-macam. Ada ternyata ada keringanan dari lembaganya lah, terus kemudian juga mungkin ya rezeki-rezeki kita terduga gitu kan. Ya tadi yang disampaikan sama Teh Dewi mungkin ada keberkahan di sana. Nah, berkah maknanya kan luas gitu. Yang terakhir nih, kira-kira sebagai Hmm. marketing itulah orang yang terlibat langsung dalam praktek ekonomi syariah, ekonomi Islam di pekerjaan gitu. Pesan dari Mas Jenel sendiri gitu yang bisa ya menginspirasi gitu dalam hal ini mungkin mahasiswa, masyarakat umum atau untuk generasi muda gitu agar terus bisa menjunjung kejujuran dalam berbisnis atau dalam berkehidupan sosial ekonomi itu seperti apa Mas gitu. Jadi yang harus kita terapkan itu sebenarnya kita harus membanggakan atau mempercayai dulu lah yang pertama kepada lembaga keuangan syariah. Jadi harapan besar kita generasi-generasi sekarang gitu ya mempelajari keuangan syariah itu seperti apa. Jangan hanya dilihat dari sisi mahal murahnya gitu. Analoginya seperti ini teh. Ketika kita dikasih pilihan antara daging babi dengan daging sapi, misalnya daging babi ini harganya 50.000 gitu. Daging sapi itu harganya 100.000 misalkan. Itu mana yang akan kita pilih? Itu pasti nggak bakalan mikir panjang. Pasti yang dipilih itu daging sapi. Walaupun mahal gitu. Karena apa? Karena apa? Karena halal gitu. Ya tadi kalau misalnya kita berbicara tentang masalah kejujuran, ya inilah poin penting ketika misalkan akan melakukan sesuatu. Ketika misalkan kita akan berhubungan dengan lembaga keuangan, ya terkhusus dengan lembaga keuangan syariah. Ya, jadi menguatkan sisi kejujurannya. Terus ya tadi kalau kita berbicara tentang masalah keberkahan, itu nggak bisa kita ukur dengan nilai materi gitu. Baik, sebenarnya banyak banget yang mau saya timpalin juga sambil ngobrol, cuman karena keterbatasan waktu Zoom-nya juga, terus nanti juga Nah, menghambat siap. Masnya untuk bekerja. Jadi mungkin nanti kita sambung lagi untuk pertanyaan di luar tugas gitu ya, Mas. Makasih banget ini udah Siap. mau menyempatkan waktunya. Ya, saya akhiri ya, Iya, Mas. siap, Terima siap, kasih. siap. Wassalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Wah, Masya Allah ya. Aku jadi sadar kalau kejujuran itu bukan tentang ngomong apa adanya, tapi juga tentang menjaga kepercayaan dan keberkahan dalam setiap langkah usaha. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi pengingat kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.